Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono ternyata antitesa Anies Baswedan. Seandainya Heru Budi Hartono adalah Anies Baswedan, mungkin akan dikenal sebagai bapak narasi dan bapak pencitraan. Kenapa kita sebut demikian? Karena Heru bukanlah tipe piawai berkata-kata, melainkan suka bekerja dengan senyap. Yang diinginkannya bukanlah hiruk pikuknya penyanjung, melainkan hasil kerja yang baik dan memuaskan warganya. Selama 5 tahun terakhir, warga Jakarta benar-benar disuguhi tampilan teatrikal seorang pemimpin. Bahkan terkesan mereka seperti menyaksikan panggung hiburan yang memabukkan. Namun, ketika melihat ke lingkungan nyata, baru sadar bahwa panggung tadi tak tampak di dalam dunia sehari-hari. Banjir yang semakin sering terjadi dinarasikan oleh sang mantan sebagai penanganannya semakin baik. Buktinya, demikian kata dia, genangan yang terjadi hanya berlangsung dalam kisaran 4 hingga 6 jam. Sungguh indah hasil yang dibuat dalam argumen sang pemimpin. Meskipun tidak bisa disebut memuaskan, yang penting warga telah dibuat indah mendengar penjelasannya. Ketika dahulu gubernur menarasikan bahwa Jakarta selama ini mengambil keputusan fatal karena mengalirkan air yang turun dari langit melalui gorong-gorong raksasa ke laut. Faktanya, warga memang berharap air itu tidak mengenai lingkungan mereka, sehingga kalau dialirkan ke laut, maka lautlah yang tergenang. Berbeda dengan pikiran sang gubernur yang dulu, bahwa sesuai sunatullah, air harus dialirkan ke dalam bumi melalui sumur resapan. Sementara itu, ahli geoteknik UI, Profesor Khaidir Anwar Makarim, ahli tanah atau geoteknik, menilai sumur resapan itu kurang efektif menyerap air. Efektivitas sumur resapan seperti yang dibangun DKI saat ini amat kurang, karena tidak diperhitungkannya hubungan antara kecepatan turunnya hujan versus lambatnya air tersebut meresap ke dalam tanah, kata Profesor Khaidir Anwar Makarim kepada Detikcom Selasa 14 Desember 2021. Menurut analisa ahli tanah tadi sangat jelas bahwa keputusan gubernur untuk membatalkan penanganan banjir melalui gorong-gorong raksasa justru lebih fatal ketimbang menggunakan gorong-gorong tadi. Bagaimana tidak boleh disebut fatal jika air hujan yang seharusnya tidak tergenang dipaksa meresap ke dalam sumur, sementara kemampuan sumur resapan untuk menghabiskan air di permukaan tanah tidak secepat ketika hujan turun dan membanjiri kawasan pemukiman. Lebih jauh, gubernur yang sangat piawai bermain kata-kata itu bahkan mampu membalikkan argumen seorang ahli geoteknik. Menurutnya, air yang tergenang itu memang tidak mungkin langsung habis mengalir ke bumi, karena fungsi area di atas sumur resapan memang untuk menampung, sementara air hujan sebelum dialirkan. Sungguh indah narasi yang dibangunnya, bahkan ketika dia sampaikan untuk maksud mementahkan analisa seorang profesor geoteknik. Ketika dengan keahlian bermain kata-kata itu pula, sang gubernur menyanggah Menteri PUPR tentang strategi penanganan banjir, bahwa seharusnya bukan pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang digenjot oleh pemerintah pusat. Menurutnya, waduk di hulu sungai lah yang harus dituntaskan lebih awal, agar aliran airnya langsung menuju hilir. Berbeda dengan pikiran praktis seorang menteri, bahwa secepat apapun proyek pembangunan waduk, jika di wilayah Jakarta tidak berhenti memproduksi hujan, maka Kali Ciliwung tetap meluap dan perlu dialirkan melalui sodetan. Singkatnya, warga Jakarta akan sangat terkenang dengan drama seorang gubernur yang kini sedang menggalang kekuatan sebagai kontestan pilpres. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ruskandi Anggawiria. Bagaimana menurut Anda?